Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada pagi ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum Anda dan saudara bekerja hari ini, melakukan aktivitas apapun yang kita lakukan hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebab percayalah bahwa kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita, semua adalah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Mari siapapun saudara dan saya hari ini dan dimanapun kau berada, mari kita sepakat bersama-sama untuk menyembah, untuk mengagungkan nama Tuhan. Kita bersyukur buat segala sesuatu yang ajaib. Setiap kejadian-kejadian yang datang dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur. Apakah itu sesuatu yang buruk menurut kacamata kita? Apakah itu berkat yang melimpah datang dalam kehidupan kita? Mari kita tetap mengucap syukur. Amin saudara. Sebab ucapan syukur adalah bentuk kita berharap, bentuk kita sepenuhnya totalitas mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat pujian kita pagi ini, lewat penyembahan kita, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, perlindungan-Mu sungguhlah ajaib buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih. Kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami ini adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami. Engkau Tuhan yang menaruhkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Kami ini milik-Mu Tuhan, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku
biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang jadi buat kami. Biar rencana-Mu saja yang jadi buat kami. Bukan rencana kami, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Rencana-Mu ya Bapa yang terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kekasih Tuhan katakan pujian ini. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagi-Mu. Oh, dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari saudara kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku milik-Mu Tuhan. Oh, sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupmu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kerjakanlah di dalamku, biar kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu, haleluya, glory bagi-Mu, Yesus, glory
kasih. Haleluya. Oh, oh. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Setiap keluhan-keluhan kami, setiap apa yang menjadi persoalan kami, waktu kami datang di hadirat-Mu, Kau memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mampu menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sempurna penyertaan-Mu, sempurna penyertaan-Mu. Glory Yesus. Mari yakin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak miliknya, kepunyaannya. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus, dibersihkan dari lumpur dosa. Oleh sebab itu mari datang penuh dengan keberanian kepada Tuhan, membawa ucapan syukur. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi yang namanya intimidasi datang dalam kehidupan kita. Oh, sebab kita ini adalah miliknya. Haleluya. Sibidianamu. Haleluya. Yesus Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan, aku milik-Mu Tuhan. Aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Yes God, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi sembah, 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 sembah. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari yang percaya, apapun keadaanmu hari-hari ini, waktu engkau sakit, percaya bahwa zaman Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Waktu engkau mengalami kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru mengalir kekuatan yang baru. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Glory bagimu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Mari sekali lagi angkat penyembahanmu, sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory. Terpuji namamu, Allah yang perkasa. Kau kuagungkan, Kau kuagungkan, Yesus. Haleluya. Terpuji namamu, Yesus. Glory, glory bagimu, menyembahmu. Kau pribadi yang layak, kami agungkan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Puji namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan.
disembah. Terpuji namamu Tuhan. Kiara basya karana mata karana mata karana mata karana. Pura basya karana mata karana. Siki pata karana mata karana. Glory, glory, glory. Kuriana mata karana masyaka papa 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 mata karana. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu turun buat kami. Kami percaya kasih karunia Tuhan menjamah kami, melawat kami Tuhan, memperbarui setiap roh kami, setiap hati Tuhan pulihkan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes God, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan hari ini yang kami akan dengar, mengubah kami, memperbarui setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan berbicara kuat, lebih keras daripada suara hamba-Mu, berbicara buat kami. Roh hikmat dan wahyu turun buat kehidupan kami, supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Bagimulah hormat, bagimulah syukur, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Saya mengambilnya dari kitab Yunus pasal yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang ke-11. Kita lompat ya. Ayat ini nanti saudara bisa membaca keseluruhan daripada yaitu kisah ini, supaya saudara dan saya menangkap dengan utuh apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Yunus pasal yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang ke-11 berkata demikian. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok
dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ayat yang ke-11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya itu tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah kisah ini kalau boleh saya katakan bahwa Yunus ini, yaitu dia ini terpola, dia terdoktrin dalam sebuah paradigma bahwa orang yang jahat, orang yang melakukan pelanggaran, orang yang yaitu menolak akan kebenaran firman Tuhan pasti dihukum mati gitu ya. Ketika orang jatuh dalam dosa, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, jadi tidak ada pengampunan lagi orang yang melakukan dosa, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terdoktrin dalam pemikiran daripada Yunus, saudaraku. Makanya ketika di ayat yang pertama itu di pasal yang pertama, pasal yang kedua itu menceritakan bahwa bagaimana Yunus itu disuruh oleh Tuhan ke kota Niniwe, tetapi dia tidak mau sebab dia tahu persis penduduk kota Niniwe itu bagaimana kelakuannya. Dan saudara bisa melihat bahwa seperti dikatakan firman Tuhan bahwa dia enggak tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri, saudaraku. Jadi betul-betul sebuah kelakuan yang buruk, dosa yang dilakukan. Makanya Yunus tidak mau ke sana. Mungkin dalam pemikiran Yunus adalah gini, percumalah untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Percumalah untuk yang namanya firman Tuhan disampaikan di sana. Toh orangnya mungkin bebal-bebal, penuh dengan dosa. Toh kalau kita menyampaikan itu ya enggak ada sesuatu hasil yang akan tumbuh ketika kita menyampaikan kebenaran di sana. Mungkin ditolak atau mungkin dilempari batu dan lain sebagainya. Jadi dia ini terpola, terdoktrin sebuah pemikiran yang demikian. Jadi orang jahat itu tidak ada pengampunan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah demikian, saudaraku? Sebab tahukah saudara kenapa saya katakan bahwa Yunus ini terdoktrin, yaitu dari hasil paradigma yang salah, saudaraku. Sebab kalau saudara melihat di ayat yang kelima berkata bahwa ketika Yunus selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, dia naik meninggalkan kota itu dan dikatakan bahwa dia menantikan akan terjadi atas kota Niniwe. Pasti akan dihukum, saudaraku. Tetapi tahukah saudara waktu Yunus itu setelah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke kota Niniwe, ternyata terjadi pertobatan seluruh kota itu. Sampai dikatakan seorang raja itu turun dari singgasananya dan dia berkabung untuk meminta belas kasihan. Oh iya, saudaraku. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia bertobat meninggalkan jalan-jalannya yang jahat menuju kepada kebenaran firman Tuhan, telah tersedia sebuah keselamatan, sebuah pengampunan dosa telah tersedia. Nah, seringkali paradigma ini, saudaraku, ini terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, bahwa kita ini seringkali berasumsi, ini sangat bahaya, saudaraku, berasumsi hal yang buruk tentang kehidupan orang lain. Ketika mungkin orang lain jatuh, melakukan kesalahan, kita seringkali menghakimi hidup mereka. Dan apalagi saudaraku bahwa gini, ini yang saya mau katakan bahwa asumsi tidak ada kebenaran di sana. Dan saya telah berulang-ulang mengatakan bahwa pengertian daripada asumsi adalah begini. Tubuhmu ada di tempat ini, tetapi pikiranmu sudah ada di kota A, kota B atau di negara lain. Jadi pikiranmu sudah bisa sampai ke sana. Jadi itu asumsi, jadi enggak ada kebenaran sama sekali di dalam asumsi. Dan sangat berbahaya ketika begini Bapak Ibu. Engkau memutuskan dari hasil asumsi. Engkau mengambil kebijakan, engkau mengambil keputusan dari hasil asumsi. Wah, itu sangat berbahaya dan saya boleh berkata bahwa sangat salah besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan daripada Yunus ini, saudaraku. Bahwa dia berasumsi bahwa Tuhan akan menghukum. Tetapi ketika dia melepaskan kebenaran firman Tuhan, melepaskan pesan Tuhan di kota Niniwe, toh terjadi pertobatan, saudaraku. Makanya dikatakan bahwa bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang
penduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Terjadi sebuah pertobatan dan Tuhan sayang kepada jiwa-jiwa yang setuju, katakan amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan sampai kita terpola, terdoktrin atau berasumsi yang buruk tentang kehidupan orang lain, tentang mungkin dan lain sebagainya. Oleh sebab itu bertindaklah dengan bijaksana, putuskanlah dari hasil mungkin gini, apa yang kau lihat kebenaran, apa yang sesungguhnya kebenaran yang telah terlihat oleh matamu, baru engkau bisa mengambil sebuah keputusan di sana. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah perenungan kita, siapapun saudara dan saya, bahwa seringkali spirit ini terjadi dalam kehidupan kita, berasumsi terus buruk datang dalam kehidupan kita. Nah, siapapun saudara dan saya, bertindaklah, mengambillah keputusan benar-benar yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya mengambil sebuah keputusan dari hasil asumsi. Seperti yang saya katakan bahwa yaitu asumsi tidak ada kebenaran sama sekali di sana, saudaraku. Dan tahukah saudara, kalau saudara melihat kisahnya Yunus ini, ketika dia disuruh oleh Tuhan, dia lari ke Tarsis. Tetapi dalam sebuah kemurahan Tuhan bahwa Yunus haruslah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena dia seorang nabi, saudaraku. Jadi dia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Toh pada akhirnya kalau kebenaran itu ditolak oleh orang yang mendengarkan, ya sudah. Yang terpenting dalam hal ini tugas kita telah selesaikan. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apapun kebijakan dan keputusan yang saudara ambil, bahwa lakukanlah itu dengan sukacita. Apapun kata firman Tuhan, kerjakan dengan sukacita. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan berkata suruh berdoa, bersafat, berdoalah. Amin. Kalau memang Tuhan suruh engkau berpuasa, berpuasalah. Kalau memang Tuhan suruh engkau untuk yang namanya setia, setialah. Kalau memang Tuhan suruh kita untuk menabur, menaburlah. Jangan genggam, saudaraku. Supaya apa? Saudara melihat sebuah pelipat gandaan terjadi dalam kehidupanmu. Nah, seringkali kita ini banyak berteori, saudaraku. Banyak berteori, ngerti banyak firman, tahu banyak firman. Tetapi maaf kata, kita bodoh dalam kita bertindak. Kita tidak mengerjakan kebenaran itu, saudaraku. Dan ini real banyak terjadi. Dan pada akhirnya apa? Kita disesatkan dari hasil paradigma kita. Kita disesatkan dari hasil asumsi kita, dari hasil paradigma kita. Menurut kita benar, menurut kita benar. Tapi belum tentu benar menurut kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab dasarnya kita waktu kita mengambil keputusan adalah firman Tuhan, adalah Alkitab kita. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Nah, saya yakin dan percaya waktu kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, kita harus tunduk total hidup kita kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kejadian Yunus ini tidak menimpa dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi lakukanlah kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sebuah ketaatan, dengan sebuah kesetiaan, dan tidak ada motivasi yang buruk yang timbul dari hati kita. Lakukan saja apa kata firman Tuhan. Please jangan berasumsi, sebab asumsi tidak ada kebenaran di sana. Kerjakan saja apa kata firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah datang dalam kehidupan kami, berbicara atas kehidupan kami, Roh Kudus, supaya kami memahami firman-Mu dengan benar dan tepat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini terus kami berdoa untuk anak-Mu yang mengalami sakit daripada kanker stadium akhir. Kami sepakat, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau pulih, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun menjadi pergumulanmu hari ini, biarlah engkau dipulihkan, engkau disembuhkan kembali lagi normal. Tidak ada lagi yang namanya sel kanker dalam tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu.
menyerahkan hari ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Sepanjang hari ini kami dalam tudung perlindungan darah Kristus. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.